Halo sahabat narasi, kembali lagi di podcast Narasi, mencari fakta dari sumber ahli. Podcast Narasi dipandu oleh Mala dan Zanki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat narasi, bertemu lagi dengan saya Mala Dan saya Zanki di podcast Narasi, mencari fakta dari sumber ahli. Nah, sahabat narasi, pada episode kali ini podcast narasi akan mencari fakta dari sumber ahli mengenai berita yang sedang hangat nih belakangan ini, yaitu kasus korupsi yang kembali dilakukan oleh pejabat negara. Benar banget nih Mal, pada episode kali ini kita akan mengetahui kebenarannya. Dan kita juga sudah menghadirkan dua sumber ahli, yaitu Ibu Jihan selaku Humas KPK dan Ibu Tessa selaku Humas dari Komnas HAM untuk membahas topik pada episode kali ini. Halo Ibu Jihan dan Ibu Tessa. Halo Mas Zeki dan Mbak Mala. Dan Mbak Mala. Apa kabarnya nih Ibu Jihan, Ibu Tessa? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana nih kabar Mbak Mala dan Mas Zeki? Alhamdulillah baik juga Bu pastinya. Terima kasih Bu Jihan dan Ibu Tessa udah hadir di podcast kita nih. Suatu kehormatan bisa berbincang bersama Ibu Jihan dan Ibu Tessa. Ya, terima kasih juga ya kepada Mas Zanki dan Mbak Mala yang sudah mengundang saya dan Mbak Tessa. Iya Ibu, topik kali ini sebenarnya udah banyak terjadi ya Mal. Korupsi dilakukan oleh pejabat negara dan merugikan rakyat pastinya. Iya nih, kali ini kita juga mau cari fakta atau kebenaran Ibu soal berita mengenai kasus korupsi yang lagi-lagi dilakukan oleh pejabat negara. Dan katanya ada sistem perbudakan juga yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut. Nah, dari berita dan informasi yang udah kami dapat dan sudah beredar juga di masyarakat, baik dari TV ataupun media sosial, banyak banget nih Bu yang berspekulasi mengenai berita tersebut. Daripada kita berspekulasi yang bukan kebenaran, nah kita mau tanya nih ke Bu Jihan, kronologisnya itu seperti apa sih Bu? Ya, oke, mungkin di sini akan dijelaskan sedikit ya untuk kronologisnya. Jadi untuk kronologisnya itu seperti yang sudah dijelaskan juga sama Wakil Ketua KPK. Untuk kronologisnya itu di hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, kami dari pihak KPK itu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait, dari masyarakat sekitar, bahwa adanya
dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Nah, kemudian kami ini menduga banyak bahwa telah ada komunikasi dan kesepakatan sebelumnya yang akan diberikan oleh Muara Perangin Angin. Kemudian dari situ tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak yang diantaranya itu ada Muara Perangin Angin yang melakukan penarikan sejumlah uang di salah satu bank daerah, sedangkan Marcos Surya Abadi, kemudian ada Suhanda Citra dan Isfi Syahfitra itu sebagai perwakilan Iskandar PA dan TRP menunggu di salah satu kedai kopi. Seperti itu untuk kronologisnya Mbak Mala. Oh, jadi kalau dilihat dari kronologisnya itu pada saat proses penangkapan yang bersangkutan itu tidak ada di rumah ya, Bu? Ya, betul Mbak Mala. Jadi saat kami kemudian dari pihak KPK itu mengikuti Muara Perangin Angin dan menemui Marcos Surya Abadi, kemudian Suhanda Citra dan Isfi Syahfitra di kedai kopi tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai. Nah, pada saat itu dari pihak kami, tim KPK itu langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Muara Perangin Angin, kemudian Marcos, kemudian Suhanda Citra dan Isfi Syahfitra tersebut. Berikut dengan uang yang diperkirakan itu sekitar sejumlah 786 juta ke Polres Binjai. Nah, selanjutnya dari pihak KPK itu menuju ke rumah kediaman pribadi untuk mengamankan TRP dan Iskandar PA. Namun saat kami tiba di lokasi itu ternyata kita tidak menemukan keberadaan TRP dan Iskandar PA tersebut. Jadi sehingga dari pihak KPK pun menduga bahwa TRP ini sengaja menghindar dari kejaran tim KPK. Oh gitu, Bu. Jadi dengan kata lain yang melakukan tindakan korupsi ini bukan hanya satu orang, yaitu TRP saja, tapi bersama dengan 5 orang lainnya. Iya, betul, Mbak. Jadi yang melakukannya itu bukan hanya satu orang ya. Jadi beliau ini melakukan tindakan ini dengan sekitar 5 orang lainnya. Saya izin bertanya nih Bu, ini cukup menarik. Tadi Ibu katakan bahwa TRP ini tidak ada di rumah pada saat penangkapan. Nah, bagaimana akhirnya beliau bisa ditangkap? Apakah yang kami dengar dari beberapa sumber bahwa beliau sendiri yang datang ke KPK menyerahkan diri? Apakah benar atau hanya berita simpang siur saja nih Bu? Ya, kalau untuk dari berita yang Mas sebutkan tadi itu sebenarnya memang benar ya. Jadi saat tim KPK mendapatkan informasi bahwa TRP itu telah datang untuk menyerahkan diri ke Polres Binjai, kemudian sekitar pukul 15.45 atau sekitar pukul 4 sore itu dilakukan permintaan keterangan ke yang bersangkutan. Nah, kemudian KPK ini membawa keenamnya dan sejumlah barang bukti, yaitu uang yang sudah disebutkan tadi yang senilai 786 juta menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Dan setelah melakukan pemeriksaan, mereka pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu. Wah, ini gimana nih? Beliau melakukan kesalahan tapi kooperatif juga dengan datang menyerahkan diri. Iya nih, tapi kalau menurut saya bagus juga karena dengan begitu kasus ini bisa diproses dengan cepat. Ya walaupun sebenarnya kita nggak tahu alasan beliau melakukan hal tersebut itu kenapa. Setuju, setuju. Nah, yang buat menarik nih Mal dan teman-teman semua bahwa ternyata kasus ini bukan hanya sekedar kasus korupsi, tapi terdapat kasus lain juga. Iya, nah ya benar nih. Kita juga mendapatkan informasi bahwa beliau ini melakukan perbudakan di kediamannya. Tim penyidik KPK sendiri yang menemukan ada sebuah kerangkeng dan diduga di kerangkeng tersebut itu terjadi perbudakan.
Iya benar Mal, ternyata dijumpai kasus lain yaitu kasus perbudakan yang dilakukan oleh pihak yang sama. Bener Bu, kayak gitu. Nah, kabarnya juga kasus adanya kerangkeng ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Apakah laporan tersebut memang sudah benar, Ibu Tessa? Sudah ada gitu? Iya, benar Mbak Mala. Komnas HAM itu sudah menerima laporan dari Perhimpunan Indonesia. Nah, untuk buruh migran yang berdaulat terkait kasus tersebut. Baik Ibu, terkait adanya kerangkeng tersebut yang sudah dilaporkan, kerangkeng tersebut ini kan ada dua ya Bu. Nah itu katanya buat para pekerja sawit milik bupati tersebut. Jadi gini Mas, dari laporan yang kita dapatkan gitu, migran itu ada 2 kerangkeng di rumah bupati tersebut yang digunakan sebagai penjara gitu bagi pekerja sawit yang bekerja di ladang milik mantan ketua DPRD Langkat tersebut. Nah, 2 sel tersebut yang digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja. Nah, jumlah ini tuh kemungkinan besar lebih banyak daripada yang dilaporkan. Wah, udah di tahun 2002 masih aja ada kerangkeng-kerangkeng kayak gini Bu. Di era modern yang menjunjung tinggi HAM masih ada ternyata hal seperti ini. Bahkan di Indonesia loh. Iya nih, ditambah juga kan dengan kasus ini tuh sebelumnya terjadi juga kasus korupsi kan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Nah ini sih menjadi sejarah kasus baru ya Bu. Nah benar Mbak Mala dan Mas Diki. Nah menurut saya pribadi ya, kita juga nggak tahu, bahkan mungkin ya ini masih banyak lagi diperbudakan di luar sana yang belum ketahuan gitu, belum terekspos ke publik gitu. Nah malah pasti makin banyak juga gitu yang mengatasnamakan buruh gitu atau rehabilitasi, tapi diperlakukan layaknya budaknya, tapi belum terungkap sampai saat ini. Iya Bu, bahkan mungkin masih banyak juga di luar sana yang mengatasnamakan buruh yang mana sebenarnya itu diperlakukan layaknya budak. Untuk hal seperti ini, sebenarnya perbudakan ini bahkan ada juga yang jam kerjanya nggak ketulungan, yang bahkan sampai lembur dan tidak mendapat gaji yang sesuai. Tapi saya mau bertanya nih Bu, ada juga berita bahwa ini digunakan untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Apakah benar Bu seperti itu? Nah, untuk perihal berita itu sebenarnya kami sampai sekarang masih melakukan penyelidikan mengenai hal tersebut, tetapi menurut polisi kerangkeng manusia yang dimaksudkan gitu bahkan belum memiliki izin dari BNN gitu. BNN juga menegaskan kerangkeng rumah tersebut tidak bisa disebut sebagai tempat rehabilitasi karena beberapa syarat seperti itu. Iya Bu, saya juga baca nih perihal syarat-syarat tempat rehabilitasi ini terkait kasus ini juga ya Bu. Jadi kalau misalkan itu memang sebuah tempat rehabilitasi juga kan harus adanya izin terkait lokasi, izin dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial juga, hingga soal syarat material. Bahkan jika itu tempat rehabilitasi juga harus menyiapkan dan memiliki program dalam rangka penanganan terhadap mereka yang membutuhkan perawatan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang mereka kerabatnya gitu di tempat rehabilitasi mungkin bisa diperiksa dulu ya Bu terkait hal itu. Iya benar-benar. Ya, dengan kata lain, ini masih belum bisa diterapkan sebagai kasus perbudakan, walaupun jika dengan alasan sebagai tempat rehabilitasi tidak dapat diterima juga. Iya, kami dari masih melakukan proses pendidikan ya. Tentunya Komnas HAM juga berkoordinasi dengan kepolisian menyangkut keberadaan kerangkeng ini yang di rumah terbit rencana perangin angin di Langkat.
Nah, beberapa informasi dasar tentang keberadaan kerangkeng manusia tersebut telah dikantongi oleh Komnas HAM. Begitupun sejumlah perkembangan informasi lain. Begitu Mbak Kumala dan Mas Eki. Baik Bu, jadi terkait pasal yang menjerat kasus korupsi ini, Bu Jihan, dikenai pasal berapa dan apakah KPK ikut menangani kasus yang katanya terjadi perbudakan yang dilakukan oleh bupati tersebut? Ya, jadi untuk terbit rencana dan 4 tersangka lainnya itu kami kenakan pasal yang berlapis. Jadi melanggar pasal yang pertama itu ada pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada pasal 55 ayat 1 yang ke-1 KUHP, kemudian ada juga pasal 65 ayat 1 KUHP. Nah, dan untuk kasus pelaporan perbudakan yang dilakukan oleh Bupati itu, KPK siap untuk memfasilitasi kepolisian ataupun pihak Komnas HAM apabila memang melakukan permintaan keterangan seperti itu. Dan klarifikasinya atau pemeriksaan terhadap tersangka TRT ini atau terbit rencana perangin angin. Itu Mbak Mala. Jadi siap ya kalau KPK itu dimintai keterangan juga terkait kasus yang perbudakan ini? Iya betul Mbak Mala. Mbak Mala dan Mas Jangki, kami harap juga masyarakat sekitar ya, atau bahkan yang mengetahui perihal kasus ini bisa mendapatkan informasi tersebut untuk menginformasikan kepada kami gitu, agar kami juga mudah melakukan proses penyelidikan dan juga semakin cepat. Baik Bu. Iya, setuju sekali nih Mbak Tessa, dan tambahan ya untuk Mbak Mala dan Mas Zangki, kemudian teman-teman juga. Jadi kami harap sih masyarakat ini dengan adanya penjelasan yang saya dan Mbak Tessa berikan, ini nggak ada lagi nih yang berita-berita hoax yang menyebar itu atau berita simpang siur yang beredar. Seperti itu. Tuh teman-teman, dengerin. Jangan buat berita-berita nggak jelas. Malah bahkan nanti membawa opini yang enggak juga. Nanti bahaya juga buat kitanya. Iya benar banget nih Zanki. Kami harap juga sih masyarakat sekitar atau yang mengetahui perihal kasus ini juga saling dapat bekerja sama agar dapat membantu proses penyelidikan itu agar berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Bu Jihan, Bu Tessa, terima kasih atas informasi yang diberikan dan meneruskan juga nih perihal berita-berita yang ada di masyarakat. Nah, sahabat narasi, tak terasa waktu kita sudah habis dalam episode kali ini. Iya, sahabat narasi, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Jihan dan Ibu Tessa atas jawaban dan informasi-informasi yang diberikan mengenai fakta-fakta yang terjadi terkait kasus Bupati Kabupaten Langkat ini. Semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan kebenarannya segera terungkap. Ya, makasih Ya, Mbak Mala, Mbak Mala, iya, dan ya. Iya, semoga ini dapat menambah pengetahuan baru sahabat narasi mengenai fakta dari kasus tersebut. Baik sahabat narasi, kami pamit untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan podcast narasi episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.